Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera, shalom. Senang berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama dari cabang kebaktian Bogor. Edisi Rabu 20 Oktober 2021. Bacaan kita Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Mari kita berdoa. Kami tundukkan kepala di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Tuhan mengaruniakan hari baru bagi kami. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon Tuhan mengisi firman Tuhan di dalam hati kami. Sehingga itu menjadi kekuatan kami melangkah dalam menjalani persiarahan kehidupan kami hari ini. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kau utus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, teladan melayani, sangka makamaya. Beberapa tahun terakhir ini, mulai terlihat suatu model kepemimpinan yang merakyat, di mana pemimpin turun langsung melayani kehidupan masyarakat, sehingga dapat langsung merasakan pergumulan dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Sepertinya model pemimpin yang seperti ini menjadi dambaan dan panutan bagi banyak orang karena melihat sosok pemimpin yang melayani.
Demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Raja, Tuhan dan Imam, tetapi Ia sendiri mau merendahkan dirinya melayani murid-muridnya. Dalam peristiwa sebelum hari raya Paskah dimulai, Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya dan mengajar mereka. Di tengah pengajarannya, Tuhan kemudian menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain dan mengikatnya pada pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tentu hal ini mengagetkan para murid, tetapi Tuhan menjelaskan bahwa Dia datang untuk melayani semua orang berdosa. Pembasuhan kaki itu menjadi simbol bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau melayani manusia berdosa. Lebih lanjut, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya agar mengikuti teladannya dengan menjadi pelayan bagi semua orang. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dengan setia melayani dengan kerendahan. Lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh kepada semua orang? Atau kita merasa hanya kita yang harus dilayani oleh orang-orang? Tuhan Yesus memberikan teladan dan perintah bagi kita semua untuk melayani semua orang. Jika kita setia melayani, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi pengajaran bagi kami saat ini, untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kami mengikuti model teladan yang Yesus nyatakan di tengah-tengah dunia ini untuk melayani semua orang, sehingga kami selalu tergerak hati kami untuk juga menyatakan pelayanan bagi semua orang tanpa terkecuali, tanpa sekat-sekat. Bapa di sorga, berkati hidup kami hari ini, keluarga kami dan jemaat-Mu, saudara-saudara kami dalam perjalanan hidup mereka. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara ini, Tuhan berkati. Pemimpin kami ditambahkan hikmat untuk menjalankan roda-roda pemerintahan dengan baik. Negara ini senantiasa dalam ketenteraman dan dipenuhi damai sejahtera-Mu. Berkati jemaat-Mu, mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang lalai, ketuk batin mereka. Yang berduka, hiburkan. Yang bersuka cita karena ulang tahun dan keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Bahkan orang tua kami dalam masa tua dikuatkan oleh Allah. Dan berkati semua perjalanan kehidupan kami hari ini ya Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya kasih-Mu menolong kami semua. Ini syukur, ini doa kami. Kami naikkan padamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pagi bersama, Tuhan dipermuliakan.